Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bes, Alhamdulillah hari ini aku sehat dan aku udah mandi pagi-pagi. Biasanya tuh aku rada nggak pilek sih, cuman aku tuh dino gigi aku tangi jam piro ya, aku nggak ilang tangi jam piro. Tapi aku tangi gigi karena mendengar sesuatu. Sholat sih. Oh iya, aku belum sholat, terus aku tangi. Aku sholat tuh jam 5 lebih ya. Terus baru kayak turu. Ya wes, kalian mandi, digodhoke banyu karena digodhoke banyu panas, makan aku adus. Dan aku sekarang udah mandi, Bes. Terus aku kerja. Ya ngedit, keturun dan aku udah sarapan roti. Habis 4. Ini masih aku goreng 5 iseh setengah, jadi aku makan pas setengah, dan itu tuh rasanya enak banget deh memutah. Nah, ini ada lagi bapak-bapak yang dibuang keempat anaknya ya. Aku nggak ngerti maksudnya opo, tapi sejahat itu kamu meninggalkan orang tua kamu. Kalau tidak ada orang tua kamu, tidak akan ada kamu. Nah, yang lebih parahnya lagi, Bes, ini ya fotonya di sini. Sini tak taruh sini ya, ini beritanya. Ini beritanya. Nah, si bapak Alex ini itu mempunyai 4 anak. Untuk keterangannya cewek atau cowok itu belum atau tidak ada keterangannya, tapi keempat anak ini tuh sukses semua, Bes ya. Entah ada yang satu nggak sukses, tapi nggak tahu. Yang dalam beritanya itu sukses semua, sampai si anaknya ini menjadi seorang manajer. Ada juga yang menjadi guru ya, mungkin yang lain entah jadi pengusaha entah apa, nggak tahu. Dan yang bikin aku nyesek tuh keempat anak ini tuh kompak untuk membuang si ayahnya ini ya, membuang bapak Alex ini ke stasiun kereta yang berada di sana, dan dia ditinggalkan atau dibuang jam 12 malam setelah ada mual. Dan setelah dibuang itu ditaruh tok terus ditinggal keempat anaknya. Kok sejahat itu gitu loh. Kemarin ada kasus ibu-ibu yang dititipkan ke panti jompo ya, dan tadi aku melihat beritanya bahwa panti jompo itu bukan penitipan, Bes. Ternyata panti jompo itu khusus untuk orang atau lansia yang benar-benar tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai keluarga. Intinya nenek yang sebatang kara atau kakek yang sebatang kara kayak gitu. Jadi pihak lansia ini rumah lansia ini itu bisa mengambil orang yang benar-benar tidak mempunyai atau tidak memiliki tempat tinggal atau keluarga sama sekali. Tapi kenyataannya si 2 anak ini menitipkan ibunya dengan alasan karena ibunya satu, dia sering layap, sering ninjobo, terus minta-minta, terus ngisot-ngisot, dan anaknya ini karena bekerja dia tuh kasihan kalau ibunya tidak ada yang menjaga. Kalau di sana nanti ibunya ada yang menjaga. Itu penjelasan dari si anaknya. Dan ternyata ketika si 2 anak ini untuk menyerahkan ibunya ke tempat panti jompo ini, ada pihak petugas yang ada di panti jompo ini tuh menerangkan bahwa ketika menandatangani surat itu tuh kakaknya yang nomor 1, kemungkinan yang nomor 1 tuh senyum-senyum, ketawa-ketawa, dan anaknya yang nomor 2 ini menandatangani dan membilang dan berucap seperti ini, Pak, karena wis dalane ngene kayak gitu. Dan si anak ini juga bilang kalau seandainya ibunya meninggal, Bes. Mulai, Bes. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika 2 anak ini bercerita ke Pak Purnomo tuh sangat
terbalik dengan apa yang dilakukan ketika dia mengantarkan si orang tuanya ini kayak gitu. Kayak akeh drama ngono loh. Kenapa harus seperti itu ngono loh. Dia itu orang tua kalian ya. Dia yang melahirkan kamu, dan bapak pun kalau tidak ada seorang bapak tidak mungkin menjadi seorang kamu dan bisa sukses seperti itu. Kayak sangat disayangkan gitu loh guys. Aku sampai kemarin pas pertama aku bikin konten tuh kayak nangis, bener nangis biasanya. Kok bisa loh, kok ada orang yang anak yang seperti itu, mungkin banyak ya yang tidak terpublikasikan juga banyak, tetanggaku juga ada seperti itu, cuman kebangetan loh ya, kayak nggak ngerti. Ada di, aku lupa ya, kalau nggak Tulungagung itu Ponorogo, pokoknya Jawa Timur sana itu tuh ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, dan dia tuh sering dolan-dolan ya kan, terus dia tuh sering marah-marah, terus dia tuh sering mukulin anaknya ya, terus kayak ngono kuwi lah. Tapi seorang anak itu sabar banget guys, kayak ada TikToknya ada tuh, tapi aku lupa TikToknya itu siapa namanya, Mbok Sumi pas apa itu aku lupa. Itu tuh anaknya tuh sabar banget ya kan. Dulu anaknya tuh seorang TKW, mantan TKW, dan dia sekarang udah pulang dan dia merawat si mamanya ini, ibunya ini. Kayak kayak ngono loh ya, sabar itu ngadepi orang tua tuh memang seperti itu, karena orang tua itu kembali ke anak kecil kayak gitu ya, enggak kayak awake dhewe kudu seperti kayak ini terus, enggak ya kan. Jadi manusia itu yang tadinya anak kecil seperti ini kayak kudu ditonton, kudu diajari, kudu ini, dan orang tua tuh seperti itu kayak kembali anak kecil gitu. Jadi kita tuh harus sabar. Contohnya ya, aku sendiri kerja di luar negeri, aku mempunyai majikan yang mempunyai orang tua, dan dia tuh benar-benar kayak anak kecil lagi guys. Jadi dia tuh pengen diperhatikan, pengen di ngerti karo anake ngono kuwi. Jadi kalau seandainya ada orang tua seperti itu tuh dimaklumi aja. Dulu ketika orang tua kamu merawat kamu ketika kamu masih kecil, dia tuh sabar banget ngadepin kamu. Masa kamu nggak sabar ngadepi orang tua kayak gitu? Gak sadar dos bapakku lagi piro sih umure, iya cik sehat ya kan, cik so kerja, tapi dia tuh pengen diperhatikan anaknya. Jadi aku tuh memang sering kayak entah telepon entah apa tuh aku sering kayak gitu. Memang apa ya, kayak wong tua kan kira siji, kira bapakku tok. Bagaimana aku bagaimana aku menjadi seorang anak yang benar-benar membuat orang tua aku tuh bangga kayak gitu. Jadi memang bapakku tuh nggak pernah nyacat aku tuh, nggak pernah karena memang apa yang bapakku inginkan tuh aku selalu ada kayak gitu, entah apa kayak gitu. Dan iya ya kayak gitu, bapakku tuh kayak gitu, maksudnya anak-anaknya juga seperti itu. Cuman memang dari dulu kan aku yang paling disayang sama bapak kan aku tuh. Jadi memang aku tuh orangnya tuh nggak bisaan guys, aku tuh wong nggak tego. Seandainya ada orang baik sama aku akan lebih sangat baik dengan dia kayak gitu. Contohnya koncoku tuh ketika aku pernah ya sekali itu aku liburan, dompetku carry guys ya. Nah neng Alipay ku nggak ada duit, biasanya kan ada, itu nggak ada uang, aku dompetku carry. Aku main karo koncoku, dompetku carry, masa aku mulai wis adoh ngono kan. Waktu itu kan liburannya kan adoh ya, terus ya wis nggo duitku sih ora apa-apa kayak gitu. Dan seterusnya aku akan mengembalikan itu bahkan 10 kali lipat ketika dia meminjami aku kayak gitu. Aku tuh orangnya seperti itu guys. Jadi kalau seandainya ada orang jahat sama aku ya maaf kalau aku jahat balik sama kalian kayak gitu. Tapi kalau kalian baik sama aku akan lebih baik ya kayak gitu. Dan aku tuh wongnya nggak iso milih-milih, nggak iso bangki jahat karena aku, enggak. Orang sejahat apapun karena aku masih pikir aku tuh masih orang ini tuh baik kayak gitu. Nggak ada niat sedikit pun untuk menjelekkan orang itu kayak gitu. Sampai koncoku ini, kowe disakiti ini, tapi kenapa kamu masih bisa menerima dengan lapang dada kayak gitu. Aku orangnya nggak bisa kayak gitu. Oke, izin aku nyapu, aku masak, aku melu ngene ya wis kita sih ya wis bar ya bengi lagi itu
Kan